Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal pedagogik PPG yang materinya adalah teori belajar namun yang dicantumkan tokohnya ya, teman-teman. Jadi bukan teorinya saja, lebih kepada tokoh-tokohnya. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat sebentar lagi sebelum lanjut ke soalnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal berkenaan dengan PPG. Aku mau mengingatkan kepada teman-teman yang sedang mempersiapkan pretest PPG maupun UP, jadi jangan terlalu terlena belajar berkenaan dengan soal-soal pedagogik ya teman-teman. Jangan lupakan soal-soal profesional sesuai dengan bidang masing-masing atau sesuai dengan mapel masing-masing. Karena nanti proporsinya lebih banyak soal profesional. Jadi bisa 60-40 atau 70-30 ya teman-teman. Silakan dipersiapkan soal-soal profesionalnya juga. Nah, jadi aku berharap teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik dan bisa lulus dalam sekali tes. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Bu Fitri memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? A. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. B. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Bruce. C. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. D. Teori belajar matematika dari Harel bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. Opsi yang E. Teori belajar Piaget yang menyatakan bahwa belajar harus bertahap sesuai umur peserta didik. Nah, di situ sesuai ya, teman-teman. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini masuk kepada teori belajar oleh siapa? Di sini clue-nya adalah mau belajar tentang pembagian siswanya Bu Fitri ini. Namun masih mengingat-ingat materi tentang pengurangan, seperti itu. Dijelaskan kembali bahwa saat ingin memulai materi baru, jadi dengan cara menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Jadi ada kaitannya ya teman-teman. Kita langsung aja lihat opsinya satu persatu. Opsi yang A, teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. Jadi ini tidak masuk mengulang-ulang ya teman-teman. Jadi mau belajar tentang pembagian tidak mengulang-ulang, tidak mengulang pelajaran yang sama seperti itu, jadi hanya mengingat-ingat saja. Jadi opsi yang A ini tidak mungkin. Lalu juga opsi yang B, siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Brose. Jadi di sini tidak dikatakan bahwa di ilustrasi soal ini ada praktik ya teman-teman. Jadi opsi B juga tidak mungkin. Opsi yang C, teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. Nah, ini bisa masuk ya teman-teman. Hal barunya kan yang mau dipelajari adalah materi tentang ini, pembagian. Jadi dimulai dari yang dikenal siswa. Yang dikenal siswa sebelumnya adalah materi pengurangan, seperti itu. Jadi opsi C ini bisa masuk. Namun kita lihat dahulu opsi yang D dan E. Jadi kalau yang D, teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. Nah, di sini walaupun belajar tentang matematika, cocok ya teman-teman dengan ilustrasi soal. Jadi materi pembagian dan pengurangan ini adalah pembelajaran matematika. Namun di sini dimulai dari masalah, tidak ada kata masalah di situ ya teman-teman. Lalu opsi yang E, yang terakhir, teori belajar Piaget yang menyatakan bahwa belajar harus bertahap sesuai umur peserta didik. Jadi kan kalau di teori belajar Piaget ya teman-teman ada 4 di situ. Biasanya aku singkat dengan motor opa, ongkir dibayar oma ya teman-teman. Yang pertama adalah sensi motor, lalu pra-operasional, operasional konkret, yang terakhir adalah operasional formal. Jadi tidak dijelaskan juga mengenai umurnya di situ atau jenjangnya ya teman-teman. Jadi misalnya kalau SD kelas berapa tidak ada di situ. Jadi opsi yang E juga tidak mungkin. Nah, yang paling mungkin adalah opsi yang C. Nah, ini dia teori belajar menurut Vygotsky. Jadi kalau tadi di opsi yang C adalah belajar yang baru harus dimulai dari hal yang dikenal siswa. Nah, jadi di sini pembahasannya adalah
eh Vygotsky menyatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosialnya. Jadi belajar hal baru, mengkonstruksi suatu konsep di situ perlu belajar dari hal-hal yang paling dikenal siswa, yaitu lingkungan sosial contohnya ya teman-teman. Jadi ada dua konsep menurut Vygotsky, di situ ada ZPD, Zone of Proximal Development, dan juga scaffolding. Jadi kalau yang ZPD di situ melalui bimbingan orang dewasa, ini juga yang terdekat dengan siswa, hal yang bukan baru namun sudah dekat dengan siswa yang berada di lingkungan sosial mereka. Dan yang scaffolding itu pemberian sejumlah bantuan. Nah, bantuan ini juga seperti dorongan, support, dan lain sebagainya teman-teman, juga dari orang-orang sekitar. Seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 2, seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika, enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa diperkenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. Opsi yang C, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Opsi yang D, siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret dan menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Opsi yang E, siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, lalu siswa memperagakan dengan benda konkret, dan yang terakhir itu menggambarkan hasil peragaan penjumlahan ya teman-teman. Jadi di situ agak kepotong. Nah, di sini udah gampang ya teman-teman, udah dikasih clue. Jadi teori Brunner yang diminta. Lalu teori Brunnernya itu ada yang enaktif, ikonik, dan simbolik. Ini udah aku bolak-balik jelasin ya teman-teman, contohnya di sini. Jadi berdasarkan gambar agar lebih memudahkan teman-teman mengerti berkenaan dengan teori Brunner. Jadi yang pertama adalah enaktif teman-teman. Jadi kalau enaktif itu yang paling bawah sendiri. Jadi dengan cara menyajikan kelereng ini yang enaktif, dengan menyajikan bendanya langsung, benda konkret. Jadi akan membawa kelereng ke sekolah, misalnya gurunya atau menyuruh siswanya. Jadi 3 kelereng ditambah 2 kelereng. Jadi dihitung totalnya ada 5 kelereng. Lalu setelah tahap enaktif ada tahap ikonik ya teman-teman. Dari kata icon di situ. Jadi gambar. Visualisasi ya teman-teman, bisa dilihat dengan indera penglihatan kita. Jadi dengan menyajikan gambar kelereng, perlu digarisbawahi bukan kelerengnya langsung namun gambarnya saja. Jadi gambar dari internet misalnya ada 3 kelereng lalu ditambah 2 gambar kelereng sama dengan 5 gambar kelereng, seperti itu ya teman-teman. Yang terakhir adalah tahap simbolik nih yang paling puncak. Jadi sudah memakai simbol-simbol. Jadi 3 tidak memakai gambar kelereng lagi, tidak membawa kelerengnya langsung lagi, namun dengan simbol angka 3, lalu simbol tambah, simbol sama dengan, dan angka 5 di situ. Jadi sudah mengerti berkenaan dengan simbol-simbol. Nah, ini adalah teori Brunner. Kita lihat lagi ke opsi. Jadi harus urut ya teman-teman. Jadi dari enaktif terlebih dahulu, lalu ikonik dan simbolik. Jadi benda konkret dulu, baru gambar, baru simbol-simbol. Nah, kita lihat opsi yang ada di situ langsung ini ya teman-teman. Langsung simbol di situ. Lalu gambar dan juga benda nyata atau konkret, salah ya teman-teman. Opsi yang B simbol juga salah. Opsi yang C dari benda konkret dulu enaktif, lalu dengan gambar ikonik, dan yang terakhir dengan simbol. Jadi opsi yang C ini jawabannya teman-teman. Kita pastikan opsi D dan E ini salah. Jadi kalau yang D gambar dulu, jadi ikonik dulu, salah.
Opsi yang E ini adalah simbol dulu, salah ya teman-teman. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang C. Nah, jadi kalau teori Brunner itu mungkin kebanyakan memang keluarnya di soal pedagogik untuk guru SD ya teman-teman. Karena kebanyakan itu cara belajar hitung matematika di sekolah dasar seperti itu. Nah, soal yang nomor 3, guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan video teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar yang manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? A. Teori belajar matematika dari Harel bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. E. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Bruce. Nah, ini opsinya sama ya teman-teman dengan soal tadi. Nah, kali ini mau mengajari pengurangan 2 angka ya teman-teman. Dengan teknik meminjam namun medianya adalah video. Kita lihat kelasnya kelas 1 SD. Apakah ini efektif dan efisien? Apakah cocok? Apakah bisa dipakai oleh guru untuk mengajari siswa pengurangan kelas 1 SD? Tidak ya teman-teman. Jadi kita lihat penjelasannya terlebih dahulu di sini. Jadi aku singkat dengan motor opa, ongkir dibayar oma. Dari kata motor itu tahap yang pertama dalam teori Piaget, jadi tahap sensi motor. Usianya 18 bulan sampai 24 bulan. Jadi kemampuannya itu adalah masih melihat, mendengar dengan tindakan motorik misalnya menggapai, menyentuh. Nah, ini masih balita ya, teman-teman. Setelah itu OPA di sini jadi tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk usia yang 2 sampai 7 tahun. Tahap selanjutnya dari kata ongkir di situ tahap operasional konkret. Usianya 7 sampai 11 tahun. Jadi pada tahapan ini si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis. Yang tadinya ini ya teman-teman, jadi tidak bisa menggunakan logika yang ini sudah pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Jadi terbatas kepada objek yang konkret, yang nyata. Jadi misalnya mau belajar hitungan, masih menggunakan bendanya langsung seperti itu lebih efektif, lebih masuk langsung ke pikiran siswa teman-teman, lebih cepat paham. Jadi masih tergantung oleh objek fisik atau benda konkret. Nah, yang terakhir adalah operasional formal usia 12 tahun ke atas. Saat usia tersebut, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, sudah tidak konkret lagi, tidak ketergantungan pada benda yang nyata lagi. Nah, kira-kira untuk kelas 1 SD itu masuk yang mana? Masuk yang ini ya teman-teman, tahap ketiga. Jadi seharusnya akan lebih efektif dan efisien, lebih cepat paham untuk menggunakan benda konkret, bukan video di sini ya teman-teman. Jadi seharusnya mengajarkan pengurangan 2 angka membawa benda langsung yang dapat dihitung, yaitu konsep pengurangan. Jadi opsi A tidak mungkin karena ada masalah seharusnya di situ. Opsi B tidak mungkin ya teman-teman. Opsi C di situ mengulang-ulang juga tidak. Nah, ini ya teman-teman. Jadi teori harus sesuai tahap berpikir kognitifnya. Jadi untuk kelas 1 SD sudah masih terkait dengan objek nyata. Jadi memerlukan objeknya langsung, tidak menggunakan video seperti itu, teman-teman. Lalu opsi yang D di situ tidak ya, teman-teman. Ini berdasarkan praktik. Jadi jawabannya adalah opsi yang D.
Soal nomor 4, Manda, anak kelas 5 SD, sedang belajar sistem persamaan linear dua variabel. Dia berkali-kali bertanya kepada kakaknya yang sudah duduk di bangku SMA. Oleh kakaknya, ia diminta bertanya pada gurunya. Saat bertanya pada gurunya, ia memperoleh jawaban. Manda, pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini. Teori belajar yang manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Bruce. Nah, ini sama ya kurang lebihnya ya teman-teman opsinya ternyata. Kita langsung aja membahas ya teman-teman. Nah, Manda ini masih kelas 5. Lalu bertanya berkenaan dengan sistem persamaan linear ini untuk kakaknya yang di bangku SMA. Jadi tidak sesuai umur. Mirip dengan soal nomor 3 tadi. Seharusnya ini berkenaan dengan teori belajar Piaget ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan tahap berpikir kognitifnya. Jadi Manda ini belum siap sebenarnya karena dia masih kelas 5 SD yang umurnya seharusnya tidak mempelajari tentang sistem persamaan linear. Kita lanjut soal selanjutnya yaitu soal nomor 5, seorang guru harus tanggap terhadap respon siswa atau tugas siswa yang salah. Jika kekeliruan siswa dibiarkan tanpa penjelasan yang benar dari guru, ada kemungkinan siswa akan menganggap benar dan kemudian mengulanginya. Siswa yang menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah namun hasil kerjanya itu tidak diperiksa oleh gurunya, ada kemungkinan beranggapan bahwa jawaban yang dia berikan adalah benar. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar dari A. Teori belajar Brunner, tahapan belajar dimulai dari enaktif, ikonik, dan simbolik. B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. C. Teori belajar oleh Thorndike, pengaruh hukum sebab akibat. D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. E. Siswa harus banyak praktik seperti yang disampaikan dalam teori belajar oleh Bruce. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ada kata respon. Nah, jadi kalau ada kata respon, stimulus itu berkenaan dengan teori belajar behavioristik. Nah, kita bisa langsung ingat kepada teori sebab akibat ya teman-teman. Yang teman-temannya yang lain ada 2, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum sebab akibat. Nah, itu terkenal dengan teori belajar oleh Thorndike ya teman-teman. Mengapa masuk kepada hukum sebab akibat? Karena jika tugas siswa yang salah, tidak ada penjelasan yang benar dari guru, jadi mereka akan menganggap benar dan kemudian mengulanginya. Jadi tidak ada punishment ya teman-teman, tidak disalahkan. Jadi siswa itu merasa tidak ada masalah. Selanjutnya mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun jika guru itu mengoreksi lalu mengatakan bahwa itu salah, maka mereka akan berusaha tidak salah lagi ke depannya ya teman-teman dan memperbaiki diri seperti itu. Tidak beranggapan bahwa jawaban yang mereka berikan itu benar. Nah, ini adalah hukum sebab akibat. Apa itu hukum sebab akibat? Jadi ada 3 di situ. Yang pertama adalah hukum kesiapan. Jadi hukum ini menerangkan bagaimana kesiapan seorang siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi semakin siap akan semakin bagus hasilnya dalam belajar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah hukum latihan. Jadi semakin sering latihan, maka akan semakin cepat memahami materi atau mudah memahami materi ya teman-teman. Jadi di situ semakin sering stimulus respon terjadi, maka akan semakin kuat. Sedangkan makin jarang hubungan stimulus respon dipergunakan, maka akan semakin lemah hubungan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi yang tadi itu masuk kepada yang hukum sebab akibat. Jadi jika tindakan-tindakan itu mengakibatkan hal baik bagi dirinya, maka mereka akan cenderung mengulanginya. Nah, sebaliknya, jika tindakan mengakibatkan kekecewaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan bagi mereka, cenderung akan dihindarinya. Jadi seharusnya sebagai guru, kalau siswa salah, ya kita salahkan. Jadi kita koreksi ya teman-teman, jangan dibiarkan. Maka kedepannya mereka akan melakukan tugas dengan benar. Jadi tugasnya dikerjakan dengan benar. Jadi opsi yang betul di sini adalah opsi yang C.
Soal nomor 6, salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahapan operasional konkret. Sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu A. Pemberian tugas tidak rutin. B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. C. Penggunaan media, sumber belajar, dan alat peraga. D. Penekanan pada sikap belajar yang baik. E. Pemberian tugas yang rutin. Nah, di sini mudah sekali teman-teman. Kalau operasional konkret ini berarti yang teori biasa tadi ya teman-teman. Jadi motor opa ongkir dibayar oma. Jadi dari kata konkret di sini nyata. Jadi masih terikat dengan objeknya langsung. Berpikirnya belum abstrak. Maka seharusnya membutuhkan media, sumber belajar, dan alat peraga ya teman-teman. Jadi dibawa ke hadapan siswa untuk mereka belajar membantu memahami materi. Opsi yang betul adalah opsi yang C. Nah, soal nomor 6 ini adalah soal terakhir dalam video pembahasan kali ini. Aku mau ngingetin bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku nih, silahkan di-subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan PPG, baik pretest maupun UP. Nah, ini adalah penjelasan mengenai tahapan menurut Piaget ya teman-teman, udah aku jelaskan sebelumnya. Yang terakhir ada kuis, jadi kuis untuk video kali ini silakan teman-teman membaca atau di screenshot ya teman-teman. Silakan mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar akan aku sematkan. Sampai di sini dulu pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.